Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan mempelajari materi fungsi linier. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Langsung saja kita masuk ke materinya ya sobat. Fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier biasanya dituliskan dengan fx sama dengan ax plus b. Tetapi ada juga yang mengganti fx ini dengan y. Jadi di sini bentuk umumnya menjadi y sama dengan ax plus b. Mau dia pakai fx ataupun pakai y, ini adalah bentuk umum dari fungsi linier. Nah, fungsi linier memiliki grafik berbentuk garis lurus sobat. Jadi kalau digambar nanti sebuah fungsi linier dalam diagram kartesius, di sini ada sumbu x dan sumbu y, maka dia berbentuk garis lurus. Bisa seperti ini fungsinya. Bisa juga seperti ini, bisa juga begini. Nah, ini namanya fungsi linier dalam grafik. Nah, sekarang bagaimana cara mencari persamaan fungsi liniernya? Ada dua cara. Yang pertama, jika diketahui dua titik yang melaluinya. Dua titik melalui ya sobat. Nah, karena dia dua, berarti ada titik pertama yaitu x1, y1 dan titik kedua x2, y2. Maka untuk membentuk persamaan fungsi liniernya menggunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Ini rumusnya. Yang diganti hanya yang berlabel angka ya sobat, yaitu y1, y2, x1 dan x2. Untuk y dan x-nya tetap dalam huruf. Nah, yang kedua, jika diketahui satu titik x1, y1 dan gradiennya sobat. Gradien atau kemiringan yang disimbolkan dengan huruf M. Rumusnya itu adalah y min y1 sama dengan M dikali x min x1. Nah, ini untuk menentukan rumus fungsi liniernya. Ada bahasa gradien atau kemiringan ya sobat, yaitu disimbolkan dengan huruf M. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya sobat. Yang pertama, buatlah persamaan garis lurus yang melalui titik A 4,2 dan B 2,6. Nah, ini disuruh buat persamaan garis lurus atau persamaan fungsi linier ya sobat, yang melalui dua titik, yaitu titik A dan B. Nah, rumusnya untuk membuat persamaan garis lurus atau persamaan fungsi linier melalui dua titik adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Nah, di sini boleh kita labelin dulu angkanya sobat. Ini kita labelkan x1, ini y1, ini x2, ini y2. Jadi kita misalkan titik A-nya adalah titik yang pertama, titik B-nya adalah titik yang kedua. Bagaimana kalau saya mau ditukar titik A-nya titik kedua dan titik B-nya titik pertama? Itu boleh ya sobat. Nanti hasilnya yang dihitung akan sama jawabannya. Jadi mau titik B-nya menjadi titik pertama boleh, atau titik A-nya jadi titik pertama juga boleh ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan angkanya. Ingat, yang diganti hanyalah yang memiliki label angka. Jadi Y dan X tetap berada dalam
Y dan X yaitu huruf. Y-nya tetap Y, dikurang Y1-nya 2 per Y2-nya 6 dikurang Y1-nya 2 sama dengan X-nya tetap dikurang X1-nya 4 per X2-nya 2 dikurang X1-nya 4. Kalau sudah seperti ini, kita hitung yang bisa dihitung sobat. Y dikurang 2 tetap seperti itu ya. Y dikurang 2 per bawahnya bisa kita hitung. 6 dikurang 2 adalah 4. Lalu sama dengan X min 4 per 2 dikurang 4 adalah min 2. Nah, kalau seperti ini pengerjaannya adalah dikali silang sobat. Dikali silang berarti yang sebelah sini ke atas sini, sebelah kiri ke atas sebelah kanan. Ini namanya perkalian silang. Nah, ditulis dulu seperti ini sobat. Min 2 dalam kurung, nah dalam kurung ini adalah kali. Min 2 dikali Y min 2 sama dengan 4 dikali X min 4. Kenapa ditulis seperti ini? Agar tandanya yang di belakang dikalikan juga dengan min 2. Kalau tidak dikurungkan, biasanya hanya yang dikalikan Y-nya saja. Belakangnya nggak dikalikan, jadi nanti hasilnya akan salah. Kita hitung, min 2 dikali Y, min 2Y. Min 2 dikali min 2, min kali min plus 2 kali 2, 4. Lalu yang ini 4 dikali X, 4X. 4 dikali min 4 plus dikali min 4 kali 4, 16. Nah, selanjutnya kita pindahkan semua ke sebelah kiri sobat. Di sini menjadi min 2Y plus 4 min 4X. Ini 4X plus pindah melewati sama dengan menjadi min 16, pindah melewati sama dengan menjadi plus juga ya. Min jadi plus 16, lalu sama dengan 0. Nah, di sini kita hitung yang bisa dihitung sobat. Y sama X tidak boleh dihitung dijumlahkan atau dikurangkan karena dia berbeda huruf. Yang boleh dikurangkan atau dijumlahkan adalah yang sama hurufnya. Jadi min 2Y-nya tetap. Nah, di sini ada angka 4 sama angka 16. Nah, ini sama-sama angka, bisa kita jumlahkan sobat. Plus 4 ditambah 16, jadi 20 ya sobat. Nah, min 4X tetap dia min 4X, sama dengan 0. Biasanya fungsi linier ditulis seperti ini sobat. Yang sebelah kanan harus sama dengan 0. Dan penulisannya harus sesuai abjad, jadi si X harus berada di depan sobat. Nah, X ini punya tandanya min. Berarti kalau kita geser ke depan, minnya tetap ikut. Dia punya si 4X. Nah, setelah itu biasanya Y dulu. Jadi Y-nya tandanya min juga ya. Jadi kita tulis min 2Y. Dan yang terakhir adalah angka. Angkanya tandanya positif. Jadi kita tulis plus 20 sama dengan 0. Jadi persamaan garis lurusnya adalah ini atau fungsi kuadratnya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan persamaan grafik fungsi linier melalui titik 2,4 dengan gradien 2. Nah, ini yang diketahui satu titik dan gradiennya atau M-nya. Jadi kita memakai rumus yang satunya lagi ya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. M-nya yang mana? M adalah gradiennya. X1-nya ini, Y1-nya ini. Kita masukin angkanya ya sobat. Y min Y1, Y1-nya 4 sama dengan M. M-nya 2 dikali X min X1, X1-nya 2. Yang sebelah kiri tetap saja, yang sebelah kanan kita kalikan dulu ke dalam kurung. 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 2, min 4. Nah, setelah ini boleh kita jadikan bentuk umum ya sobat. Dijadikan Y sama dengan
Jadi min 4 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Y-nya tetap, 2X-nya tetap, min 4-nya tetap yang ini ya. Nah, min 4 ini pindah melewati sama dengan menjadi plus 4. Jadi Y sama dengan 2X min 4 ditambah 4, 0. Jadi 0 tidak perlu ditulis ya sobat. Nah, di sini fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2X. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya sobat. Pada fungsi linear fx sama dengan ax plus b dengan f1 sama dengan 0 dan f0 sama dengan min 2, tentukanlah, maksudnya di sini tentukanlah fungsi linearnya ya sobat. Jadi ini tuh fungsi linearnya seperti apa dalam angka, ya. Nah, di sini diketahui f1 sama dengan 0. Ini maksudnya jika nilai x diganti dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Maka di sini kita ganti nilai x-nya 1 ya sobat. Jadi di sini a dikali 1 ditambah b sama dengan 0. A kali 1 adalah a plus b sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan pertama. Lalu diketahui lagi f0 sama dengan min 2. Kita tulis lagi ya sobat. Jika x-nya diganti 0, maka hasilnya min 2. Kita ganti x-nya 0. A dikali 0 plus B sama dengan min 2. A dikali 0, 0 ya sobat. Nah, di sini tinggal B sama dengan min 2. B-nya kita sudah dapatkan min 2. Tinggal kita cari A-nya. Tadi di persamaan pertama, A plus B sama dengan 0. Maka kita masukkan B-nya min 2 sobat. Ini kita tulis dulu ya. A plus B sama dengan 0. Kita ganti B-nya min 2. Maka di sini A plus min 2 sama dengan 0. Sini A, ini min 2 pindah ke sebelah kanan menjadi plus. Maka di sini didapat A-nya sama dengan 2. A sudah dapat, B sudah dapat, maka fungsi linear fx adalah ax, A-nya 2, 2x, plus b, b-nya min 2, plus min 2. Nah, ini tandanya ketika plus ketemu min bisa diganti menjadi min langsung sobat ya. Jadi 2x min 2. Jadi fx-nya sama dengan 2x min 2. Cukup mudah ya sobat untuk fungsi linear. Nah, jika ada soal atau materi yang ingin dibahas di YouTube kita selanjutnya, jangan lupa ditulis kolom komentar ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.